Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku sebab anakku di rumah sedang sakit, tolong. Ya, melolong-lolong kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita perhatikan di sini. Perempuan Syarofenisya itu ketika dia punya masalah, dia datang kepada Yesus. Saya ingat satu lagu, ya, itu katakan begini: bila hati terbeban berat, ku datang Yesus, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Datang kepada Yesus itu merupakan sikap tindakan yang benar. Ketika engkau punya masalah, kemana engkau lari? Kemana engkau pergi? Orang yang punya iman ketika punya masalah, dia hanya berkata, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin. Saudara, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Kalau orang datang kepada Tuhan Yesus, kita pasti salut dan kita pasti berkata ini benar. Amin. Tapi saudara, kita lihat ketika perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, Alkitab menulis dan mengatakan, ketika perempuan ini datang kepada Yesus dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dikatakan Yesusnya diam saja, alias diam saja. Amin. Nah, saudara, kalau Anda, Bapak Ibu Saudara, panggil nama seseorang, lalu orang itu Anda panggil, lalu diam saja, apa yang Anda pikirkan? Jangan-jangan dia tidak dengar. Amin. Jangan-jangan suara saya terlalu pelan, akhirnya volumenya dikerasin. Yesus anak Daud, kasihanilah aku karena anakku di rumah sedang sakit. Ya, ternyata Yesusnya juga tidak bergeming. Lagunya tetap aja, malam kudus sunyi senyap. Nah, siapa yang pernah berdoa rasanya surga itu gak bereaksi gitu. Doamu hanya sampai ke atap rumah, betul gak? Aduh, Tuhan itu ada enggak ya? Kenapa Tuhan diem ya? Gitu gak? Padahal aku kan sedang bergumul seperti ini, sehingga aku bergumul sendiri. Salah sendiri, bergumul sendiri. Nah, saudara, ya, perempuan ini ketika dia berseru dan Yesus diam saja, dia tambah lagi volumenya. Ketika dia tambah lagi volumenya, itu jadi merusak suasana. Padahal Yesus sedang khotbah. Umpama nih, saya sedang khotbah seperti ini, lalu ada orang panggil saya, Pak Gideon, ya saya diemin gitu. Dia panggil lagi, teriak-teriak. Pasti Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar ini terganggu kan? Nah, nanti panitia Pak Filipus akan keluar. Hus, diam toh. Itu lagi khotbah. Jangan berisik. Itu terjadi pada perempuan itu juga. Ketika dia berisik seperti itu, panitianya murid Yesus termasuk diam. Tapi perempuan ini terus, ya, dia bilang maju tak gentar membela yang benar. Betul nggak ya? Walaupun dihambat, walaupun ditantang, sekali Tuhan tetap Tuhan. Amin. Dia tidak peduli. Dia tetap berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku sebab anakku di rumah sedang sakit. Nah, akhirnya Tuhan Yesus juga datang. Ketika Tuhan Yesus datang mendekati perempuan ini mulai berpikir dan merasa ada setetes harapan.
Amin. Akhirnya datang juga. Lalu mulai menengadah. Ya, apa yang dikatakan Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel. Kamu kan orang Kanaan, kamu kan orang Gentile, orang kafir. Nggak pantas. Kaget saudara. Ya. Oh, sekarang itu mungkin pakai lagunya situ apa namanya? Ya salah alamat. Salah alamat loh, betul nggak lo? Nah, saudara, salah alamat. Enggak, betul kok. Karanganyar Raya nomor 27, betul kan? Nggak salah. Itu gereja Pantekosta. Betul. Itu tempatnya hadirat Tuhan. Alamatnya di sini. Betul. Nah, datang ke alamat. Tapi Yesus bilang kamu salah. Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel, bukan untuk kamu. Ya. Nah, ketika dia mengalami ujian seperti itu, dia pantang menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun ku juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Apa yang dilakukan perempuan selanjutnya? Tadinya dia kan minta tolong sambil berdiri. Akhirnya dia bertulut sujud di altarnya. Dia bersujud di depan Yesus. Kalau saya melihat orang yang tadinya sombong, arogan di depan saya, ya, kurang sopan dalam meminta, lalu dia merendahkan hatinya di hadapan Anda, bersujud di hadapan Anda luluh nggak? Tapi Alkitab mencatat, ketika perempuan itu sujud di depan Tuhan Yesus berkata gini, tidak patut mengambil roti bagian anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Tidak patut memberikan roti bagian anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Saya berpikir, Tuhan Yesus itu katanya lemah lembut, Tuhan Yesus katanya sabar, Tuhan Yesus itu katanya baik, Tuhan Yesus itu katanya penuh dengan perhatian. Dia ngomong sama perempuan kok kayak begitu ya? Ketika saya membaca firman itu, saya berpikir, bagaimana ini kan menyinggung perasaan orang nih. Tapi sebelum saya berpikir ya tentang apa yang dilakukan Yesus itu, saya heran dengan sikap daripada perempuan itu. Ketika dibilang tidak patut ya mendapatkan roti bagian anak-anak ini dan berikan pada anjing, justru perempuan itu menggonggong. Pak, mana ayatnya? Ya, mana ayatnya? Perempuan itu menggonggong, mana ayatnya? Ada nggak ayatnya? Ya, benar Tuhan. Ada nggak tahu? Kalau anjing ngapain? Ayo, ditantang sudah. Dia nggak bilang enak lu bilang gua anjing, udah gak ya? Kadang-kadang kita ini nggak usah dibilang anjing gitu. Memang badan kita gede, dibilang lu kayak babi gitu. Marah ya? Padahal makan babi gitu kan? Babi, babi hom, gitu ya. Nah, ya, dibilang kayak sapi, kayak kerbau, marah. Ini dibilang kayak anjing, tidak marah, malah dia bilang benar Tuhan. Kalau anjing kenapa? Ayo, ketahuilah Tuhan. Anjing itu kalau cukup setia duduk di bawah kaki tuannya, dia akan mendapat remah-remah yang jatuh dari makanan si anak-anak itu. Anda tahu anak-anak kalau makan bakpia, tahu gak? Ya, sampai pernah punya anak kecil makan bakpia, yang masuk mulut sampai di lantai banyak mana? Banyak yang di lantai, betul gak? Itu bagiannya anjing. Itu cerdik sekali ya. Anak-anak itu kalau makan banyak jatuhnya, itu bagian gua. Yesus ketika mendengar perempuan ini ngomong gitu, dia kaget.
kaget, ya. Lalu dia senyum gitu. Hei ibu, ya baca ayatnya. Matius 15:28. Matius 15:28. Ya. Nah. Oke, selamat ya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, ya, hai perempuan, imanmu besar, terjadilah kepadamu seperti keinginanmu. Pada saat itu juga anak perempuannya disembuhkan. Amin. Akhirnya ditolong oleh Tuhan, mendapatkan walaupun dia tidak layak, saudara. Nah, hati yang sempurna itu bisa menjadi landasan iman. Dalam kitab Lukas dikatakan, ketika anak manusia itu datang, apa yang dicari? Apakah dia mendapatkan iman di bumi? Amin. Iman di mana? Di hati. Iman itu karena percaya. Percaya itu bukan di pikiran, percaya itu bukan di omongan, tapi percaya itu adanya di dalam hatimu. Amin. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya, apapun yang sedang Anda alami hari ini, pastikan hatimu berubah. Silakan buat musik. Tuhan sedang mencari hati. Dia tidak mencari penampilan, tapi pastikan hatimu sempurna. Ya, mari saudara, bersihkan hatimu. Jangan ada kebencian, jangan ada amarah, jangan kecewa. Sampai kapan pandemi ini? Ada Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Ya, sudah betul. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan ketika saya tetap berpaut berharap kepada Dia. Sebelum pandemi, saya mengadakan KKR dan seminar hamba Tuhan di daerah. Dana terkuras ke sana, ya, terus pulang. Sampai Jakarta, pandemi sudah. Ketika semuanya harus online, gak ada yang onsite seperti ini. Wah, istri saya bilang, Pak, duitnya tinggal 2 juta. Hari itu anak saya lagi kelas 3 SMA, mau lulus, mau masuk kuliah dan sebagainya. Kebutuhan lebih besar. Cari Tuhan, apa yang harus lakukan? Tuhan bilang, tetap setia. Saya seorang pengajar, saya bukan gembala, saya gak punya jemaat. Ya, saya gak punya jemaat. Saya seorang pengajar. Saya buka kelas-kelas pemuridan. Saya bikin pendalaman-pendalaman di daerah-daerah seperti itu. Itu misi Tuhan yang berikan kepada kami. Akhirnya saya putuskan, oke, saya harus tetap mengajar via Zoom setiap hari. Saya itu mengajar dari jam 7 kadang-kadang sampai setengah 11, setengah 12 malam. Ya, wah saudara, terus saya lakukan itu. Tapi saya lihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tak pernah kekurangan. Masih bisa eksis sampai hari ini. Ya, jangan takut. 2 tahun, ya, 2 tahun, ya, ada saja. Sampai kadang-kadang saya
puji Tuhan begini. Yesus ada saja cara menolong saya. Didatangkan siapa untuk berkati saya. Begitu panjang Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya. Amin. Kalau hari ini ada kekurangan, Tuhan akan membuat satu perubahan, ada kelimpahan terjadi. Kalau Anda sakit hari ini, ketika Tuhan menemukan hati yang sempurna dalam hidup Anda, ada keseriusan kesembuhan Anda, kesembuhan itu terjadi, mujizat itu ada. Amin. Bentar kita akan masuk ke zaman kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Anda tahu tubuh Yesus, tubuh yang tak pernah lemah, tubuh yang tak pernah sakit, tubuh yang tak terjamah oleh dosa. Ketika Anda bersekutu dengan tubuh ini, biarkan tubuh ini juga mempengaruhi tubuh Anda. Kita juga bersekutu dengan darahnya. Amin. Ada kuasa di dalam darah itu, ada kuasa pengampunan, ada kuasa pemulihan. Saya beri kesempatan Bapak Saudara untuk membereskan hati 1-2 menit. Kalau ada yang masih ganjel di dalam hatimu, kalau ada yang perlu diampuni, ampuni. Coba serius, beresan. Saya beri waktu 1-2 menit. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kau lihat setiap hati kami, Tuhan. Mari saudara satukan hati kita. Kami undang petugas Jalan Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa, kami kuduskan, kami tahirkan roti dan anggur ini, aku ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ada kuasa yang mengalir atas tubuh dan darah-Mu ini. Ketika kami bersekutu, ketika kami makan, ketika kami meminumnya, tubuh dan darah itu berdampak luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup untuk melakukan itu. Karena salib-Mu
Pagi hari ini kami boleh ambil bagian untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelumnya dengar firman Tuhan. Angkat tubuh Yesus di atas kepalamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang di tangan kita ini adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kunyah, nikmati tubuh itu. Amin. Izinkan tubuh itu mempengaruhi tubuhmu. Amin. Tubuh Yesus bermanifestasi dalam dirimu. Terima kasih untuk tubuhmu yang telah Kau korbankan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dimeteraikan, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah yang di dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Hallelujah.
kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, inna makanamu, sikana yara lamara lamara. Haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya, 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 haleluya. Makasih untuk tubuh dan darahmu. Makasih untuk firman-Mu hari ini. Ini hati kami, ini hidup kami. Kau lihat setiap kami pada pagi hari ini, apapun yang menjadi keberadaan kami, Tuhan Kau melihat. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Setiap rantai yang membelenggu dalam kehidupan mereka, Tuhan lepaskan, patahkan hari ini. Saya percaya Tuhan ada kemerdekaan di dalam Engkau, ada kelepasan di dalam Engkau, ada mujizat di dalam Engkau, ada pertolongan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini terjadi bagi kami semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terjadi bagi kami semuanya. Bukan nama kasih karena nama Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami. Haleluya. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus bekerja, menyempurnakan apa yang hamba-Mu lakukan pagi hari ini, sehingga terjadi penuh di dalam kehidupan kami. Dan berkati pelayanan di gereja tempat ini Tuhan, dan berkati setiap jemaat di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala di tempat ini.